subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Puluhan bangunan di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur dini hari tadi ludes terbakar. Ya, diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik dari salah satu kamar kontrakan. Kobaran api Kamis dini hari menghanguskan puluhan bangunan di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Banyaknya material mudah terbakar membuat api semakin membesar dan menghanguskan puluhan rumah kontrakan. Beberapa kendaraan roda 2 yang terparkir ludes dilalap api. Menurut warga, api pertama kali muncul dari lantai 2 salah satu kamar kontrakan. Saya keluar itu sama anak saya bangunin itu udah gede, Pak, di kamar kosong. Saya ngeliat itu api udah gede, jadi saya mau teriak-teriak juga bingung. Ya. Di lantai 2. Ya, dari laporan warga itu jam 23.47 kita dapat berita ada terjadi 65 di wilayah ini. Kemudian kami kerahkan langsung berangkat dari timur itu 12 unit, kemudian dari utara 3 unit, jadi semua ada 15 unit. Api berhasil padam setelah petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur tiba mengerahkan 15 unit mobil damkar. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kebakaran juga terjadi di Aceh, pemirsa. 4 rumah warga di Kabupaten Aceh Barat ludes terbakar. Selain menghanguskan isi rumah, kebakaran ini juga membuat aliran listrik di Molaboh padam. Empat rumah warga Desa Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Rabu malam ludes terbakar. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi rumah. Warga yang panik berupaya memadamkan api dengan perlengkapan seadanya. Tak lama kemudian, 4 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Memang pada saat kita ke TKP memang api sudah membesar. Kalau istilah pemadam kebakaran itu sudah overboard, ya kan, sudah mau membakar secara menyeluruh. Kita kerahkan unit hari ini full, sekitar 4 unit kita kerahkan ke sini. Malah tadi kita juga dibantu oleh 1 unit water cannon dari Polres Aceh Barat. Petugas sempat kewalahan memadamkan api karena lokasi kebakaran berada di lokasi padat penduduk. Selain menghanguskan isi rumah, aliran arus listrik di pusat ibu kota Molaboh sempat padam selama 1 jam. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Dari Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Pemirsa, kolong jembatan layang Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu sore terbakar. Api diduga berasal dari tumpukan limbah plastik pemulung. Selasa sore, kebakaran terjadi di kolong jembatan Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Titik api berada di dalam ruangan kolong hingga asap hitam keluar dari lubang udara. Api diduga berasal dari tumpukan limbah plastik milik pemulung. Sementara belum ada diamankan, terlihat juga orangnya tidak ada, hanya barang-barang saja yang terbakar. Setelah demikian sudah alhamdulillah sudah bisa diatasi sama pihak damkar sehingga tidak menimbulkan korban maupun yang lain-lain. Api baru berhasil dipadamkan 30 menit kemudian dengan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, toko plastik di Jalan Pringgading ludes terbakar. Pemilik toko meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran ini. Sejak pukul 5 pagi, toko plastik Prima Sabati Jalan Pringgading nomor 31 Semarang ludes terbakar.
Api dengan cepat membakar barang dagangan di dalam toko berlantai 2 yang juga digunakan sebagai tempat tinggal. Petugas berusaha memadamkan api yang semakin besar dan telah membakar sebagian besar bangunan. Pemilik toko, R yang berusia 74 tahun meninggal dunia karena terjebak di dalam rumah. Meski toko bagian depan sudah berhasil dipadamkan, namun petugas butuh waktu lama mencari keberadaan korban yang terjebak. Korban baru bisa dievakuasi 3 jam kemudian setelah proses pendinginan selesai. Sementara untuk penyebab-penyebab masih kita dalami beserta Inafis dan lapor dari Polda. Untuk korban terdapat 1 korban jiwa MD, kurang lebih umur 74 tahun, sudah dievakuasi dan sudah dilarikan ke rumah sakit Karyadi untuk otopsi lebih lanjut. Belum diketahui penyebab pasti serta kerugian akibat kebakaran yang terjadi. Polisi masih meminta keterangan sejumlah saksi serta melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kebakaran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marindra, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, tembok yang menghalangi akses jalan rumah warga di Ciledug, Tangerang akhirnya dibongkar. Pembongkaran tembok dilakukan karena dianggap sudah mengganggu fasilitas umum. Dengan mengerahkan 150 personel gabungan TNI Polri dan 2 alat berat, pakar beton yang mengisolasi rumah warga di Jalan Akasia, Ciledug, Tangerang akhirnya dibongkar. Pembongkaran dilakukan lantaran tembok pagar sudah dianggap mengganggu fasilitas umum. Tindakan atau aturan hukum yang dilakukan, yang dilanggar oleh Pak Ruli, di mana membangun pagar di fasilitas umum yang tidak izin. Nah, di mana kerugiannya masyarakat yang tinggal di dalam yang tidak punya akses untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Sehingga dari pemerintah daerah sudah melakukan komunikasi dengan baik dan yang bersangkutan dalam hal ini Pak Ruli untuk melakukan mediasi. Namun tidak ada titik temu antara Pak Ruli dan masyarakat yang ada di dalam sama pihak pemerintah. Dalam pembongkaran ini, petugas menggunakan 2 dasar hukum, yaitu nomor 8 tahun 2018 terkait dengan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kasatpol PP Kota Tangerang menyebut pihaknya telah memberikan surat peringatan kepada Ruli selaku pihak pembuat tembok pagar untuk membongkar sendiri tembok tersebut, namun tidak digubris. Perlu diketahui juga sebelumnya tahapan-tahapan dari peringatan pertama, kedua, ketiga, bahkan peringatan terakhir kita masih memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk bisa membongkar sendiri. Tapi sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, ternyata yang bersangkutan tidak membongkar. Kami dari tim gabungan pemerintah kota bersama TNI, Polri, dan semua instansi yang ada melakukan pembongkaran. Sebelumnya, sengketa tanah yang berujung pemasangan tembok membuat penghuni 2 rumah harus memanjat tembok untuk mengakses jalan raya. Kasus ini kemudian viral di media sosial. Dari Tangerang, Banten, Vito Erlangga, Ade Ahmad, Syahrul Ramadhani, iNews melaporkan. Sementara itu, pihak ahli waris pendiri pagar beton mengaku keberatan dengan pembongkaran tembok yang dilakukan petugas. Ia mempertimbangkan proses jalur hukum dengan melayangkan gugatan atas pembongkaran. Adalah bahwa kami menyayangkan pelakuan pembongkaran ini tanpa adanya satu perintah yang jelas. Biasanya Satpol PP melakukan pembongkaran itu misalnya ada satu hasil keputusan pengadilan, yang itu tidak kami terima. Kami tidak mendapatkan informasi mengenai pembongkaran tersebut dengan bukti-bukti yang sah. Kami sangat menyayangkan itu. Tetapi untuk pelaksanaan pembongkaran ini kami tidak melawan, tidak melakukan perlawanan sama sekali, ya, karena kami mengerti bahwa kami berhadapan dengan aparat. Dari total 2.500 ini kami masih punya kira-kira 1.500. Termasuk jalan ini. Termasuk jalan ini, ya. Jadi dari 8 bidang yang 2.500 itu, Ibu Yanti sebagai pemilik sarang hanya memiliki 4 saja. Luasnya 1.080 dan itu tidak termasuk jalanan. Gitu. Nah, kenapa kemarin beredar viral seperti itu? Itu banyak sekali berita-berita yang diputarbalikan, simpang siur sekali. Bu Yanti waktu wawancara dengan Menteri, Bapak Menteri Sofyan Djalil,
Ditanyakan, apakah hanya satu-satunya jalan bisa menggunakan jalan ini untuk keluar dari lokasinya? Beliau menyatakan, ya, saya sudah 3 minggu tidak bisa keluar karena satu-satunya jalan hanya ini. Pada kenyataannya, tanahnya besar sekali dan bisa lewat dari sebelah. Pemirsa, kawanan geng motor bersenjata tajam merampas telepon seluler milik sejumlah bocah di Tambora, Jakarta Barat. 2 ponsel berhasil dibawa kabur para pelaku. Sembilan bocah yang tengah asik bermain game online ini didatangi 4 pemuda yang mengendarai 2 sepeda motor. 1 orang kemudian turun dan mengancam para bocah dengan senjata tajam. Para bocah ini pun langsung kabur berhamburan, namun pelaku merampas 2 telepon genggam. Aksi perampasan yang terjadi di Jalan Kerendang Barat, Tambora, Jakarta Barat ini terekam kamera pengawas. Menurut salah satu orang tua korban, peristiwa terjadi dini hari saat korban menunggu azan subuh. Korban yang ponselnya dirampas terpaksa tidak bisa mengikuti sekolah secara online. Mau menunggu azan subuh, jadi dia kumpul di pos RW karena masjidnya ada di belakang masjidnya. Dan handphone itu benar-benar dipakai buat apa ya? Buat sekolah gitu. Harusnya dipakai buat daring. Nah beberapa hari Senin itu sempat nggak ikut juga sih karena handphonenya belum ada gitu kan. Orang tua korban telah melaporkan peristiwa ini ke polisi. Kasus perampasan dengan ancaman senjata tajam kini tengah ditangani Polsek Tambora, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, 3 meninggal dunia saat terjadi kecelakaan lalu lintas di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. 2 dari 3 korban merupakan pejalan kaki, sementara 1 korban lainnya pengendara motor. Polisi mengevakuasi jasad 2 orang yang jadi korban tabrakan di Jalan RS Sukanto, Durensawit, Jakarta Timur. Menurut saksi, 2 korban yang sedang menyeberang tiba-tiba ditabrak pengendara motor dengan kecepatan tinggi. Keduanya meninggal di lokasi kejadian. Sementara pengendara motor yang menabrak pejalan kaki terjatuh dan alami luka parah di kepala. Pengendara tersebut akhirnya meninggal saat dibawa ke rumah sakit. Semuanya, kedua-duanya sudah umur lanjut, orang tua semua. Dia lagi apa, Bang? Informasi yang saya terima ini katanya lagi nyebrang jalan gitu. Nah, kita juga belum tahu ini apa penyebabnya. Polisi yang menggelar olah TKP menyatakan masih selidiki penyebab kecelakaan. Sementara jasad korban pejalan kaki dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tabrakan beruntun di Jalan A.A. Trusli, Cilegon, Banten melibatkan 4 kendaraan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ke-4 kendaraan rusak parah. Diduga mengalami remblong, truk pengangkut cairan kimia menabrak 3 unit kendaraan di depannya saat sedang melaju di jalan menurun. 4 kendaraan yakni truk box, mobil pick-up dan minibus ini rusak parah akibat tabrakan beruntun. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat kecelakaan ini jalan dari kedua arah sempat mengalami kemacetan panjang. Warga dan polisi yang datang langsung melakukan pertolongan kepada para sopir yang terlibat insiden naas ini. Mobil tangki kemungkinan rem blong sehingga menabrak mobil yang di depannya, mobil Isuzu Panther dengan mobil Kijang Innova. Ada berapa kendaraan yang terlibat, Komandan? Kendaraan yang terlibat ada yang beruntun ada 4 kendaraan. 4 kendaraan, apakah ada korban? Sampai saat ini korban nihil, hanya material kerusakan kendaraan. Selanjutnya kasus kecelakaan beruntun ini ditangani Satlantas Polres Cilegon, Banten. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ugal-ugalan saat mengemudi, bus menabrak 3 kendaraan. Akibat peristiwa ini 1 orang pemotor tewas di lokasi kejadian.
Diduga kuat sopir bus kurang hati-hati saat mengendarai di arus lalu lintas padat kendaraan, mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan satu pemotor tewas. Dalam rekaman video amatir, seorang pengendara motor terkapar usai mengalami kecelakaan di ruas jalan Warungdowo Purwosari, tepatnya di Desa Kejayan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Korban diketahui bernama M. Faisal Zakaria, 21 tahun, warga Kelurahan Petahunan, Kecamatan Gadingrejo, Pasuruan, Jawa Timur. Bus disopiri Ahmad Taufik, warga Lampung, melaju dari arah selatan utara. Sopir bus yang tak bisa menguasai setirnya menghantam kol pick-up dan satu motor yang terparkir di depan kantor akte notaris. Salepan, salepan terus jatuh ke tengah. Ada mobil dari arah selatan, langsung ditabrak. Menghindar, padahal mobilnya itu berhasil menghindar, tapi terpaksa kena tabrak. Berarti sepeda Sukupi dari utara ya? Dari utara. Ada berapa Pak korbannya Pak? Satu. Meninggal ya? Satu langsung meninggal, cepat. Jenazah korban kemudian dilarikan ke RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, Anyus TV melaporkan. Pemirsa, lantaran kesal, seorang ayah di Depok tega menganiaya bayi kandungnya yang masih berusia 7 bulan. Kami akan segera kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.